wa bi muqaddamati dzikrihim minhum arsanipun Ketua MUI Desa Cintaratu Bapak Kiai Solehan, alhamdulillah sampun rawuh dinoso tiange alit tapi khasiat ageng. Bapak Kiai Asyikur Rahman, Bapak Kiai Badrun, Bapak Kiai Nur Hasim, Bapak Kiai Sobar, Bapak Kiai Badri, serta para ibu nyai-nyai ini pun. Mu'assis Al-Ma'ahid min Ma'had Al-Amin, Ma'had Membahus Sholihin, Ma'had Membahul Hikmah, Agus Huda Ali Ghazin Makmur Ali, Agus Khalilur Rahman, Agus Arif Saifuddin, aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa, Tuwin Kepala Dusun, lan ugi sedaya perangkat, Ketua DKM Masjid Al-Falah, Bapak Kiai Haji Irsyad, Bapak Kiai Khotib Ugrowo, Ketua MUI saking Desa Barikdek, Bapak Kiai Mawardi. Mungkin tetih kathah para kiai ingkang boten pun sabat nama besar tuwin gelaripun, insyaallah mugi-mugi boten ngirangi kebesarannya benjang wonten ing yaumal mahsyar pun dadosaken keluarga-keluarga ingkang besar kangge mengantar kebahagiaan masyarakat kata wonten ing jannah. Allahumma amin. Ketua Irmas Masjid Al-Falah arsanipun Gus Samsul, tuwin sedaya perangkat saking kepengurusan Irmas yang malam ini menawi boten lepat ngawontenaken harlah nggih sarengan kita dongaaken mugi-mugi Irmas Al-Falah Irma ya, buat gini. Irma Al-Falah tetap maju ke depan menjadi generasi yang berkualitas, bukan hanya berkuantitas, menjadi pelopor, bukan provokator, menjadi generasi pemenang, bukan pecundang, generasi yang luar biasa, bukan biasa di luar. Karena anak kita kalau diperintah tenglanggar niki malah jegong telang latar sekelane botol kali gitar. Insyaallah Irma Al-Falah niki adalah generasi-generasi yang solih dan solihah, generasi yang bisa menjadi teman untuk orang-orang tua, menjadi pendamping tatkala orang tuanya berbaring, menjadi generasi yang bisa meloloskan sertifikat husnul khotimah, mengantarkan dengan kalimah la ilaha illallah tatkala sakaratul maut, dan menjadi pengirim COD Fatihah kelak di alam barzah, yang terpenting kelak bisa menjadi pesafangat di yaumal kiamat dan menjadi teman abadi di surgawi nanti. Allahumma. Para tokoh masyarakat yang hadir, mantan Bapak Kepala Desa Pintajaya, Bapak Kiai Imam Ghazali, Ketua Jakman Nasional, panjenenganipun Bapak Wilujeng, Bapak Sugeng, Tuin Bapak Haji Tarno, Bapak Suharwoto, Bapak Ujang, rekan-rekan pesantren 1 tahun kurang 10 bulan 20 hari di Makkatul Mukarramah, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah.
Alhamdulillah dalu menika kula jenengan sedaya buka simal awqat nggih, master of ceremonial yang luar biasa. Niki sengien sering banget teng tarik. Kados begitu yang Jawa Tengah nggih, ya. Luar biasa, mudah-mudahan bisa memberikan masukan-masukan kepada anak-anak muda dengan gaya bahasa dan tata bahasa yang luar biasa. Alhamdulillah kula jenengan sedaya tasih dipun paringi kesempatan meningi tunggalipun bulan yang kita idam-idamkan. Bukankah 2 bulan yang lalu kita semua itbak kepada baginda Nabi, menadahkan kedua tangannya memohon agar kita bisa disampaikan kepada bulan ini, yaitu bulan Ramadan, yang seruan kita kepada Allah terus menerus dengan seruan Allahumma barik lana. Masih ingat nama badan? Ayo kita kenang sareng-sareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna wa qasil maqasidana. Sareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Saban, serta sampaikanlah kami berjumpa dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana hasil maqasidana. Ya Allah, kita nyuwun pinaringan panjang umur, saged dalam syukur dunya akhirat saged makmur. Ya Allah, kita nyuwun pinaringan panjang umur, desa nemon iki dibodas mugi-mugi sirtipun paringi ingkang makmur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bapak Ibu, setelah Allah memberikan kesempatan kita dengan umur panjang, kesehatan, keafiatan, sehat jasadnya, insya Allah juga sehat jiwanya, sesampainya di bulan Ramadan, apakah setelah di bulan Ramadan sesuai dengan harapan-harapan yang telah dicanangkan oleh baginda Nabi, yang telah dipraktekkan oleh para sahabat dan tabi'in? Karena di bulan Ramadan ikilah dipun ngendikaken kalian Kanjeng Nabi, sahru ummati, bulannya umat teh junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kados dene tiang tanem teng sasi Rajab kita tanem tandur pari, memasuki bulan Saban, kemudian padi itu dirawat, digemuk, diperhatikan. Lantas setelah masuk Ramadan, maka tibalah musim panen raya. Nah, kula jenengan sedaya nalika gadah sawah dipun rumat kanthi rumatan ingkang sae, berharap di panen raya menika dados tiyang ingkang kathah anggadhahi kalian padi. Nggih napa mboten? Nah, mila ingkang mekaten nggih monggo. Momentum nuzul Al-Quran mengingatkan kita 13 hari ke depan niki ampun ngatos dipun damel sia-sia, karena bulan Ramadan bulan ingkang mulya. Dinoso kemuliaan Ramadan bukan karena Ramadannya,
Tapi monggo sugeng rawuh Gus bagi Den. Kemuliaan bulan Ramadan itu karena memang Allah memberikan anugerah-anugerah, memberikan hadiah-hadiah ingkang tumpuk tundung, ingkang double-double, ingkang tumpuk tundung lan double-double menika dipersembahkan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa hanya agama Islam yang mempunyai puasa 1 bulan full dengan aturan yang baku, aturan ingkang boten pindah-pindah, berbeda dengan agama-agama lain. Sinoso agama-agama lain ugi nggadahi puasa. Yahudi yang artinya juga agama samawi, Nasrani yang artinya juga agama samawi, kemudian dibelokkan oleh para pengikutnya. Sayang, dengan 1000 sayang, yuharifunal kalimat, mereka merubah kalimat-kalimat itu, merubah tatanan, merubah syariat, merubah aturan-aturan, sehingga puasa yang seharusnya seperti kita berbeda dengan kita. Oleh sebab itu Al-Quran menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa adalah syariat lama. Puasa adalah perundang-undangan yang dulu oleh para kaum sebelum Nabi Muhammad juga sudah dilakukan, tapi mereka tidak bisa mengutuhkan, membakukan aturannya sehingga berbeda dengan kita. Ramadan mulia karena apa? Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa. Bapak-bapak insya Allah 100% sukses. Ibu-ibu wonten sing sampun boten puasa. Kata nggih, kata kula dipun sebat naqiladdin, naqisul aqli waddin. Wanita itu adalah makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya. Terbukti saat bulan Ramadan yang masih subur-subur, yang masih muda-muda, tertunda karena kedatangan tamu yang tidak diundang, kedatangan tamu yang setiap hari ngipunika haid atau nifas. Yang kedua, Ramadan menjadi mulia karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan diturunkan sebuah kitab, yang kitab ini pun dari mulai 1400 tahun yang lalu yang turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baku, tetap tidak berubah. Satu huruf di dalam Al-Quran dihilangkan, bahkan satu titik di dalam Al-Quran dihilangkan, pasti semua orang Islam berteriak. Karena apa? Karena Allah menjamin agama Islamlah satu-satunya agama yang masih bisa mempertahankan autentik, mempertahankan keutuhan, mempertahankan keaslian kitabnya. Sehingga Allah di dalam Al-Qur'annya mengatakan inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kalimatnya kami, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Allah berikan kemudahan di dalam hati orang-orang Islam untuk bisa menghafal Al-Qur'an, dan saya yakin yang hadir di sini semuanya hafal surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, tanpa sengaja menghafalkan. Apalagi kalau jam'iyah Nahdlatul, karena itu sering terucap-ucap saat kita bertahlilan, beristighosan. Ini sebagai bukti bahwa Allah akan menyimpan Al-Quran dengan disimpan dengan simpan yang rapi. Itulah kenapa Al-Quran mengatakan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka kemuliaan Ramadan ini didukung dengan anugerah-anugerah yang diturunkan. Yang pertama anugerah puasa. Ingkang kaping kalih dipunika anugerah
turunnya Al-Quran. Surah Imam Ibnu Athaillah di dalam kitabnya, kitab Hikam, bahwa al-mujanazah bil mujalasah. Al-mujanazah itu utawi orang bisa jadi jenis, bisa beradaptasi bil mujalasah sebab sesarengan oleh kekancan, sebab sesarengan oleh cegongan. Maknanya apa? Bahwa seseorang itu akan sangat terpengaruh oleh pergaulan. Jenengan gaul kali kiai suwe-suwe mampu kiai, asal jangan menjadi kiai mampu. Kalau ada orang dengan habib, maka lama-lama dia laki-laki sering pakai selak di matanya. Lama-lama dia juga berpakai jubah seperti jubah habib. Lama-lama juga pakai surban udeng-udeng sampai besarnya sebat rektor. Karena apa? Karena pergaulannya. Al-mujanasah bil mujalasah. Bahwa kita akan mengikuti seseorang karena menyertainya. Kalau jenengan gaul kalian tiang ingkang awon, gaul karo wong sing tukang bantingi balak, suwe-suwe ndeleng, suwe-suwe seneng, suwe-suwe pengen nopo nglakoni, malah jadi bandar. Mila nggih monggo nek kula jenengan sedaya kepengin dados tiyang sae, niki turene ken sering-sering bergaul kalian tiyang sae. Nggih. Kangge nopo? Kangge membiasakan hati kita. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita bisa lezat dengan olahraga, rasanya enak, rasanya manis, baik olahraga fisik seperti sepak bola, voli, bal-balan membeli 15 menit diganti ngamuk-ngamuk karena merasa nikmat. Voli baru setengah set diganti ngamuk karena merasa nikmat. Atau olahraga non fisik, kados ini catur, kados nelintunipun, baru setengah permainan diganti ngamuk. Kenapa? Kalau kita bisa merasakan nikmatnya olahraga, kita tidak bisa menikmati nikmatnya untuk sholat jamaah. Sama, sholat jamaah adalah sebuah olahraga. Dimulai dari berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud, duduk, itu adalah bagian-bagian terapi kulon jenazah sedaya supados sehat badane, napa malih jeroane menika jelas sehat. Kalau kita bisa nikmat dengan mengeluarkan uang untuk pasang kikik, mohon maaf ya, untuk pasang selot, brak-bruk, untuk untuk nyawer para artis. Kalau kita bisa nikmat memberikan uang kepada mereka untuk dia, kenapa kita tidak bisa merasa lezat? Kenapa kita tidak merasa nikmat saat kita bisa berbagi, bersedekah? Wow, turunnya wonten tafsir napa mboten? Wonten buka bersama atau tidak Pak Haji Rozak? Wonten nggih? Nggih, kita doakan bahwa tafsir ini adalah bagian-bagian dari syariat. Agama mensupport agar kita bisa berbagi. Sampai baginda Nabi mempromosikan manfaat daroso iman. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajri so'im min ghairi ayam kusok min ajrihi syai'an. Tiang ingkang maringi bebukaan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang buka, dan pahala itu tidak mengurangi pahala-pahala orang yang berpuasa. Kalau tadi yang berbuka sudah 100 orang, maka yang ikut memberikan tafsir, memberikan iftar, memberikan bukaan sudah dapat pahala 100 orang berpuasa, berarti 100 hari. Ngesuk suara mali puasa maning. Jangan, itu hanya pahala bonus, tunjangan, bukan gaji pokok. Walaupun setiap hari 10 orang ia kasih makan, mendapatkan 10 hari puasa, tetapi tidak bisa menggugurkan, kemudian menggugurkan tunjangan wajibnya atau kewajiban kita berpuasa. Kita tetap kudu puasa.
Apa pahalanya orang yang puasa? Yang pertama, ghufranudz dzunub, diampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan dari mulai bubur kacang, bubur es cincau, kemudian nasi putih, lauknya pakai apa, Mas MC? Sate. Sate. Lah kemudian itunya tumpengnya tumpeng kuning. Orang-orang yang ikut serta dalam memberikan makan, Allah berkenan mengampuni, ngapuroni atau segala dosa-dosanya semuanya habis. Amin, Bu. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan hikmah, maka kita harus sering-sering berdoa kepada Allah bulan maghfirah agar kita diampuni. Saya ulangi, muga-mugi sing paring sedoyo kalian tiang-tiang ingkang berpuasa untuk iftar di sini dosa-dosane kabeh telas. Amin. Keawonane kabeh telas. Amin. Hartone kabeh telas. Ampun. Urunan sih hanya ikut kontribusi, tidak seberapa, tapi harganya luar biasa karena di bulan di mana Allah melipat gandakan, mentumpuk tundung pahala-pahala orang yang beramal. Yang kedua, bahwa orang yang memberi makan dijanjikan oleh Allah aikun minan nar. Kelak di akhirat nanti, saat kita semuanya kebingungan karena dulu telah pernah berpuasa, dulu juga telah memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka kesalahan-kesalahan yang seharusnya orang itu harus merendam dulu di api neraka, harus ditahan dulu di dalam neraka, Allah berkenan memberikan grasi, Allah berkenan memberikan amnesti, Allah berkenan membebaskan masyarakat di bodas yang sore tadi memberikan makan dari api nerakanya, dari siksaannya. Allahumma boten kudu jenengan ngucapaken astaghfirullah rabbal baraya. Hadirin yang saya muliakan, di dalam bulan Ramadan yang pertama Allah berikan sebagai hadiah kita, hadiah untuk umat Nabi Muhammad yang pertama adalah puasa. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, Imam Al-Musannif fi kitab Tadil Arus menyampaikan bahwa jika umurmu yang telah kau lewati dengan sia-sia, umur yang kau telah lewati tidak diiringi dengan ngaji, sholawat, bersedekah, kemudian sholat jamaah, haji ataupun zikir, yang umurnya sudah 30 tahun, berarti 30 tahun lewat berlalu, yang 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, maka kata beliau, fastadrik mafataka, umur yang kau buang sia-sia yang tidak bermakna, ayo sekarang susuli bisolah ala sayyidir rasul, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bersolawat satu kali Allah akan memberikan solawat kepada kita. Apa mana Allah memberikan solawat? Allah mengagungkan kita, Allah mengasihi kita, Allah menyayangi kita, Allah mengagungkan kita. Berapa kali? 10 kali. Ingat saudaraku, 1 kali saja rahmat dan keagungan yang Allah berikan kepada kita sudah bisa menutup kejelekan kita di hadapan Allah. Allah tidak hanya ingin menutup kesalahan kita, tapi Allah ingin mengangkat derajat kita tinggi-tinggi. Makanya yang bersolawat 1 kali, Allah balas 10 kali. Ayo, waktu-waktu yang berlalu yang kelabu kita tutupi dengan amal yang sangat mudah, yaitu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau, as-siyamu, alhamdulillah katanya kalimatnya adalah as-siyam, karena as-siyam dan as-saum itu berbeda, walaupun makna aplikasinya sama, tapi perinciannya nanti masuk dalam spesifiknya akan berbeda. As-siyamu wal Qur'anu yusaffi'ani atau yasfa'ani li sahibihi yaumal qiyamah. Ingat,
puasa dan Al-Quran, kedua-duanya akan menjadi pengacara kita, akan menjadi saksi-saksi yang meringankan kita di saat kita dituntut oleh PJU penuntut apa ya? Itu kan ada di dalam perjakwakan jaksa umum. Mohon maaf. Saat kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua buku-buku kita yang umurnya 80 tahun kemudian dipotong 15 tahun untuk laki-laki, berarti tersisa 65 tahun. Ada 65 buku besar mencatat kegiatan harian kita dari detik per detik, nafas yang keluar pagi-pagi. Ini alhamdulillah atau ngalualah. Ibu-ibu nalikane jenengan, mohon maaf, bangun dari tidur, maka kalimat yang terucap niki kira-kira alhamdulillah nopo ngulet. Nopo alhamdulillah. Dan itu tercatat. Saat orang tuamu, saat suamimu di pagi hari engkau bernapas sambil menerima uang untuk belanja. Ini mak belanjanya minggu ini hanya 5 lembar gambar Soekarno-Hatta. Alhamdulillah nopo ngalualah. Catatannya masih top di dalam buku. Minggu kedua masih diberikan 5 lembar gambarnya Soeharto mesem. Jenengan masih bisa mesem apa menjep? Mesem. Luar biasa. Buku amalnya baik-baik. Di minggu yang ketiga masih diberi 5 lembar, tapi gambarnya monyet manyun. Monyet senyum, masih senyum atau manyun? Ini bahaya ini sudah. Kalau sudah masuk BAP bahaya ini. Di minggu keempat masih kontinu. Suamimu masih istiqomah memberikan 5 lembar, tapi gambarnya Patimuran Degel Beduk. Diterimane ditompo apa disawurno? Legan apa begabu dinai 5 lembar Patimura? Wong apa Pak Kiai 5 lembar Patimura? Kalau ibu pinter ahli ekonomi bisa mengatur 5 lembar Patimura bisa kanggo sebulan. Gue gawe kanggo tuku uyah. Lanangnya masak nauyah bodong jambu insyaallah orang mencer. Saat seluruh buku 65 tumpukan yang akan mengancam kita dibacakan satu persatu oleh PJU. Kalau kita mau berpuasa, maka puasa itu nanti akan menjadi pengacara kita. Handalnya pengacara kita, saya ulangi, handalnya pengacara kita terletak kepada kemampuan kita menjaga puasa. Apakah puasa kita berkualitas atau hanya sebatas kita puasa? Kalau puasa kita handal berkualitas, maka pengacara ini laksana Hotman Paris atau laksana siapa lagi sekarang? Roy Suryo Pak. Handal ini akan menjadi handal. Asyam, puasa kita akan menjadi apa? Pengacara. Sebelum kita melanjutkan kepada hadis tersebut, bagaimana puasa kita? Kalau asyam itu yang penting Anda tidak membatalkan batalnya puasa, tidak mangan, boten minum, boten kembul karo sing lanang, perang di atas ranjang, bertempur di atas kasur, bahasa Inggrisnya ada kikuk-kikuk. Itu disebut dengan puasa. Dengan kesengajaan, semuanya itu dengan unsur kesengajaan dan kesadaran. Kalau ibu-ibu kemudian pagi-pagi makan sega sepiring begitu kenyang, kamu tadi lagi puasa, tidak batal. Itu rezekimu yang Allah berikan kepadamu. Ini keberuntungannya. Wong sing tokak-tokan kelalenan. Kepengen apa mboten, Bu? Pengen. Nek kepengin kula doaken muga-mugi jenengan dadi wong sing linglung Allahumma. Itu saum. Sekedar menjaga batalnya puasa. Tetapi kalau itu siam, tetapi kalau saum maknanya puasa. Siam maknanya juga puasa.
Kalau sudah merembet kepada saum, maka orang itu di samping menjaga batalnya puasa, juga menjaga batalnya pahalanya puasa. Puasa ibarat satu pelem atau semangka. Setiap kita melakukan kemaksiatan, maka semangka itu dibelah. Dua kemaksiatan dibelah menjadi dua. Tiga kesalahan, tiga, empat. Lama-lama buah itu habis dagingnya, tinggal jarotnya. Begitu juga orang yang berpuasa, yang kemudian tidak berpuasa untuk yang membatalkan pahala puasa. Apa? Yaitu menjaga seluruh organ tubuh kita agar jangan organ tubuh kita melakukan kemaksiatan. Mata kita jangan sampai melihat hal-hal yang kita melupakan kepada Allah, apalagi yang dilihat adalah kemaksiatan. Mohon maaf kalau di Amerika sana, ibu-ibu terutama yang berpuasa, kalau setiap masuk waktu asar, kemudian suasananya cerah, maka dandan rapi-rapi, pergi ke tempat setan melakukan ngabuburit. Udah dandannya kayak mak lampir, putih hanya di mukanya saja, begitu dibuka gulune ireng karena dandanya setengah senti. Subhanallah, itu namanya apa? Tidak puasa matanya. Saya tidak pernah ngabuburit Pak Kiai. Ini di Amerika. Kalau di Amerika ya jelas pokoknya IRPAS, Ikatan Remaja Pasar, pimpinannya Gus Sudam nih. Berarti menarik agar kita semuanya datang untuk ngabuburit. Saya tidak ngabuburit Pak Kiai, tidak ngabuburit, tapi pegangannya setan gepeng yang disetel katanya CEO. Drama-drama dari Cina. Dari mulai melek sampai tidur lagi tidak pernah lepas dari setan gepeng. Mending-mending gawa setan turu ngeloni setan, bojone ora dikeloni, tangi turu goleki setan, bahkan mung WC pun gawa setan, cewek karo setan, memper setan kabeh. Allahu Akbar. Mohon maaf, mata kita harus puasa, telinga kita harus puasa, mulut kita harus berpuasa, tangan kita harus berpuasa, kaki kita harus berpuasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada orang yang sedang rubung-rubung, bahasa Indonesianya apa kan? Sampai sering ngoceh. Ayo. Ngariung Sunda. Sedang ngariung, kemudian ibu, bu kesini bu. Mohon maaf, telinga saya sedang puasa, tidak bisa mendengarkan gunjingan orang. Biasanya kayak gitu apa malah merah? Anak wong lagi ngrasani kupingnya ora genah temen ya gatel. Apa? Ini namanya telinga kita tidak puasa. Kalau kita gunakan dalam bentuk maksiat, berarti mengurangi pahala puasa kita. Mulut kita, tangan kita. Ini puasa khos, belum khawasil khos. Apa khawasil khos? Khawasil khos kalau versinya Imam Ghazali, kalau versinya Imam Sufi, di dalam puasa itu hati kita selalu ada ta'aluknya, ada kaitannya, ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ora kemutan apa-apa kejaba kemutan Allah. Berbeda dengan ibu-ibu Cibodas, setelah menerima uang 500.000 melayu mempasar kabeh buah-buahan, ditukoni sampai rumahnya menjadi pasar buah. Ditakoni wis nggo ngapa? Buka puas di dalam pasar, engko bengi, engko sore aku arep gawe kolek karo sing putih-putih, karo candil. Maka kalau sudah hatinya mikiraken masalah panganan kanggo buka, itu namanya sudah tidak masuk kategori puasa yang paling tinggi, yaitu puasa muabil khuat. Ibu-ibu sering nggak kalau puasa bayangin nanti buka pakai tempe, pakai sate, sering atau enggak?
Sering. Kenang apa? Sebab bapaknya ora terima. Nek katakan jangan yang ora enak, minum siji ora terima bapaknya. Biasanya kalau bukan hari puasa cukup dengan wedang putih. Oh begitu puasa, macam-macamnya wedang luar biasa. Wedang putih, onten wedang teh pahit, onten teh manis, onten wedang kopi, orang anak nang kene. Wedang kopi onten, terus kopi susu, onten susu murni, kurang-kurang nih bojone. Jadi kula jenengan sedaya oleh puasa niku hanya puasa mengalihkan makan. Biasanya makan di siang hari, kemudian masuk bulan Ramadan diganti malam, maka begitu beduk bertendang, berdendang, beduk moni corongnya Allahu Akbar, bapak-bapak ibu-ibu balas dendam. Makan bukan untuk sekedar kemampuan kita kuat untuk melaksanakan ibadah, tapi oleh makan nuruti hawa nafsu, apa-apa dilek, kolak melebu, es teh campur melebu, kopi susu melebu, susu murni melebu, jangan sate melebu, tempe melebu. Itu namanya apa, Bu? Namanya balas dan asyam. Kembali kepada puasa, dan Quran telah akan menjadi pesafangat kita, menjadi pengacara yang akan membela kita, ataupun menjadi para saksi yang akan meringankan kita. Telah faqala as-saum, puasa yang kita hari ini kita lakukan, Allah ciptakan sebagai hambanya, dan hamba itu bentuknya wallahu alam, tapi menjadi fungsinya menjadi pengacara kita. Beliau kemudian berkata, atau dengan kemauannya, tentu dengan kemauan Allah, beliau kemudian matur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, mana'tuhu as-saroba wal makala. Saya dulu di dunia diciptakan oleh Engkau untuk mencegah seseorang makan minum di siang hari, sehingga ada yang kelaparan, ada yang kehausan. Alhamdulillah puasa sak menika mboten bareng kali panen. Nek bareng kali panen kayaknya wong Cibodas mengtawah ditapeni puasa tapi nggawa kandi jerone jaligen. Bukan bensin, maksudnya bensin. Saya tahan mereka tidak makan, saya tahan mereka tidak minum demi aku puasa, kata beliau. Demi aku puasa. Maka fasafi'ni fihi, tolong berikan kepada kami kuota untuk bisa menolong atau syafaat kepada orang yang berpuasa. Artinya kalau kita berpuasa kita sudah punya pengacara. Allahumma, pengacaranya esek-esek atau pengacara top, Bapak Ibu? Top. Nek tengret pengacara top besok di ngabuburit orang-orang Cinta Ratu tidak ada. Jangan sampai ibu-ibu Cinta Ratu nganggone sandangan seragam muslimat ngabuburit nang ngarep dewek maido malah didol. Alah klamite anu kaya iki kok njaluk 5.000. Wis maida nggih nganggo klambi seragam. Kanjeng Nabi kemudian melanjutkan dalam hadis yang lain. Dan hadis ini adalah hadis qudsi. Maknanya apa? Firman Allah yang kemudian diilhamkan kepada Nabi. Karena tadi Gus Huda Ali Ghazin menyampaikan Al-Quran, menyampaikan kalam Allah dalam nada-nada bayati ros hijaznya. Tapi mikir orang ditutup bayati koror jinjik sudah kololu, hebat banget kan? Enak caranya dari Yuri langsung tak menang nomor 1. Subhanallah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad berbicara itu bukan untuk kepentingannya hawa nafsunya. Berbeda dengan para pengikutnya yang jelek-jelek seperti orang yang sedang ngomong. Kayak gelem murut-murut dia dibayar. Nek ora dibayar ya ora gelem. Nabi Muhammad bersih dari kepentingan pribadi, kepentingan hawa nafsunya. Illa wahyun yuha,
apa yang disampaikan Nabi itu semuanya adalah secara makna dari Allah Subhanahu, maka disebut hadis qudsi. Kalau Al-Quran lafalnya isinya dari Allah mutlak, tidak ada yang dirubah. Tapi kalau hadis qudsi ini berbeda-beda karena yang penting maknanya sama. Ngendika firman Allah di dalam sabdanya baginda Nabi, as-saumu li, puasa itu adalah urusanku. Sahabat, kamu tidak usah nyatet-nyatet. Catatan orang-orang yang puasa urusanku. Wa anna azzibihi, telah di akhirat nanti. Kata firman Allah kepada malaikat, di akhirat nanti aku sendiri yang akan membayarnya. Mohon maaf, ini adalah pekerjaan yang luar biasa. Kalau kita kerja di sebuah perusahaan besar, kemudian kita masuk secara reguler, dibayar dengan reguler, yang membayar kasir, yang membayar mandor, maka bayaran kita adalah UMR. Alhamdulillah, Jakarta 5.800.000 satu bulan, Bekasi 4.800.000, Bandung 3.900.000, Ciamis 2.200.000, di Bodas 250.000. Berhubung berarti gelem nangkene dibayar murah nang kisolehan, ya ngeduki bengkuang, dinaik persilane tok, ya. Subhanallah, ya. Kalau kita kerja kepada sebuah perusahaan pabrik itu reguler, tapi kalau kemudian kita masuk ke dalam perusahaan, big bossnya, bos besarnya bilang, "Hei, kamu jangan, kowe kerjanya maring aku, engko sing bayar aku. Kamu kerjanya ke saya, yang bayar saya. Contohnya, kamu Ujang, tuh sepatu saya dibersihin di kiri. Kemudian oleh Pak Ujang dibersihin, gesek, terus di kiri. Wah, kawa kiri, kawa kiri. Sampai ada 1 jam enggak? Tidak ada. Setengah jam? Tidak ada. Cukup dengan 10 menit. Setelah selesai 10 menit, Big Boss kemudian mengambil dompetnya dibuka, diambillah 2 lembar. Kira-kira 2 lembar gambar Fatimura, apa 2 lembar gambar ketek senyum, atau 2 lembar Soekarno-Hatta. Tentu gambar minimal gambar Soeharto Mesem. Kerja 10 menit asak-esek, 100.000. Teman-teman yang kerja biasa 1 hari cuma 70.000, bahkan sedina ditambah met ukur 100.000. Maka puasa yang kita lakukan ini langsung Allah yang akan memberikan hadiah. Oleh sebab itu kita jangan sampai main-main dengan Allah. Jangan kita berpuasa kemudian lisan kita, mata kita, tangan kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Karena Allah yang akan membayar kita. Kemudian para muhaddisin di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa anna kula amalin yukhadhu fi madzalimis shaim. Amal-amal yang kita lakukan hari ini telah akan disediakan untuk orang-orang yang dolim, yang didolimi oleh orang-orang yang berpuasa. Maaf, ini hadisnya muflis. Orang telah hadir di hadapan Allah, setelah dengan Allah selesai, kemudian dengan manusia. Orang yang pernah mengambil tanahnya tetangganya 1 jengkal, maka dia juga akan mendapatkan sebuah sanksinya. Apa sanksinya? Amalnya orang itu nanti diberikan kepada orang yang merasa tanahnya diambil. Mohon maaf, bapak-bapak tukang tandur, tukang tak petani, nek jenengan biasa maculi galeng, benjang di samping galengnya benjang dari mulai tanah sampai ke dalam bukirang atus kro dijadikan bamban neraka dikalungaken nang gulune, juga pahala-pahala kita diambil diberikan kepada orang yang tanahnya kecorok. Paham ya? Maaf. Yang pernah diperjelekan marwahnya, harga dirinya, aku pernah golok-golok nanggung aku ora terima, maka pahalanya orang yang berpuasa pun diberikan.
semua kedoliman yang ia lakukan telah akan dibayar oleh kita sendiri. Kira-kira rugi atau tidak, Bu? Bapak-bapak kerja di Malaysia, pagi, petang, pelotan, terakhir, pantat panas, perut perih, pemasukan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, terkumpul sebuah dana bayaran terjanang Taiwan. Setelah kita kerja pot-potan 10 tahun di Taiwan, uang kita 500 juta. Seketika pulang ke kampung, 500 juta kemudian diberikan kepada tangganya, 100 juta, 100 juta, 100 juta, dan kita tidak punya apa-apa. Untung atau rugi? Dan kita akan kembali kepada Allah di alam akhirat nanti. Kalau kebanyakan mulut kita mencaci orang, kebanyakan mulut kita menjelek-jelekan orang, kebanyakan tangan kita memukul orang, kebanyakan kaki kita menyakiti orang, telah pahala-pahala kita akan kita berikan kepada orang yang pernah disakiti, yang pernah dizolimi, yang pernah dihibah. Na'udzubillah min. Mula monggo nek kepengin jenengan kula sedaya mempertahankan jati diri seorang Islam, ampun ngantos kula jenengan sedaya menika damel dolim kalian tiang lintu. Nggih, amal kula jenengan sedaya kabeh disediakaken karo wong sing pada dolimi. Kata Nabi ila saum, kecuali puasa. Saat amal kita sudah habis, masih banyak orang yang mendolimi menuntut kita. Ayo, nyuwun ora diamal apik, ya ki ngamal kucing elek tekabet namaring kowe. Dikablet ki ngamal elek, dia sudah dalam kondisi galau, kacau, resah, bingung. Allah berfirman melalui para malaikatnya, jangan takut, kamu masih punya senjata pamungkas. Apa amal saya yang masih ada? Kata malaikat atau kata Allah, firman Allah, yaitu puasa. Fayudkhiluhul jannata. Allah. Kemudian Allah mengatakan gini, udah, para orang-orang yang didolimi urusanku, karena pahalamu urusanku, maka orang-orang yang belum terbayar urusanku. Nanti aku yang akan membayarnya. Terus fayudkhilul jannata bisomi, orang itu selamat dari panggangan api neraka berkat dia melakukan puasa. Alhamdulillahirobbil. Nanti ora puasa, orang itu tidak ada lagi penyelamat. Dia bisa selamat karena puasa. Alhamdulillah mlebu swarga, tapi mlebu swarga wis ora duwe ngamal apa-apa. Ngonang kanan cekelane paling-paling kayak kricik karo pendang. Setiap dina biasa ngomreng atau bahasa Inggrisnya ngamen. Pirawus dengan kula hormati nikulah puasa wonten ing sasi Ramadan, kula sepindah malih pesen sareng-sareng ayo kita jaga, karena kita hakikatnya sedang transaksi dengan para pengacara-pengacara. Mudah-mudahan pengacara kita bisa saling membantu, memberikan motivasi, baik pengacara panjenengan kali kulo, pengacara kulo kali panjenengan, sehingga kita bisa bersama-sama diselamatkan dari api neraka, masuk dalam surga Allahumma. Yang kedua, Al-Qur'anul Karim, bahwa Al-Quran diperuntukkan kepada kita bukan hanya sebagai undang-undang untuk meraih kebahagiaan di akhirat nanti, juga undang-undang bagi kita yang kepengen hidupnya sa'adah, bahagia di dunia, bisa mengobati penyakit dohir dan bisa mengobati penyakit batin, yaitu Al-Quranul Karim. Penting sekali. Dan Al-Quran turun di bulan apa, Bu? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau panjenengan bertanya, betulkah Al-Quran turun di bulan Ramadan? Padahal berbagai riwayat mengatakan bahwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Surat Al-Maidah ayat ketiga yang diklaim sebagai ayat yang terakhir turun, itu turun saat baginda Nabi melaksanakan haji wada,
dan itu bukan di bulan Ramadan. Tapi kenapa Al-Quran kemudian mengucapkan bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran? Kalau tak matur sekedik. Yang pertama, bahwa ada kalimat tanzil, ada kalimat inzal. Anzala yunzilu inzalan dan nazala yunazzilu tanzil. Ini sebagian ulama ngotak-ngatik kados niku. Maknanya kalau tanzil adalah turunnya Al-Quran sekaligus. Kapan? Yang pertama, Al-Quran turun dari Allah. Mohon maaf, kalimat turun niku narasinya dari atas ke bawah. Atau dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Dari Pak Camat kepada Bapak Kepala Desa. Dari Bapak Kepala Desa kepada Bapak Kepala Dusun. Daripada Kepala Dusun ke RT. Itu namanya nuzul. Turun. Nah kalau dari bawah ke atas namanya sumud. Naik. Atau mi'raj. Naik. Nah, tanzil Al-Quran, temurunnya Al-Quran itu ada dua fase. Satu sekaligus, yang kedua secara mutafarriqah, terpisah-pisah, mufassolan, terperinci-perinci, atau dipun undang-undang. Kapan Al-Quran turun sekaligus? Yang pertama, yaitu saat Al-Quran diturunkan dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian masuk ke Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ini sebuah catatan. Wallahu alam, tempatnya bagaimana, modelnya bagaimana, tapi yang jelas tempat yang sangat luas. Bahkan aras Allah disebutkan besarnya seberapa. Kalau kita tahu tempat kita saat kita di rahim segitu, kemudian dunia segini, maka perbandingan dunia dan rahim itu sangat jauh. Begitu juga dunia dengan langit, laksana sebuah rahim dan dunia. Begitu juga langit kedua, langit ketiga, dan langit yang ketujuh, di atasnya ada arah. Arah itu besarnya dengan langit, itu laksana perut rahim dengan dunia. Jadi sangat besar. Maka ini saya kasih bocoran kepada Bapak Ibu. Kanjeng Nabi nate ngendika kepada istrinya Juwairiyah yang sholat subuh sampai jam 10. Istrinya wiridan. Subhanallah, alhamdulillah, wiridan pernah ngantekan lambene meniko dekor, cara bahasa Inggris. Kanjeng Nabi ngendika, wahai Juwairiyah, kalau kamu mengucapkan ma'akul arba'an, 4 kalimat, salah sama rotin, la adilat, maka ucapanku ini akan lebih berat dibanding ucapanmu dari mulai subuh sampai jam 10. Ucapannya sebentar, tapi timbangannya luar biasa. Kepengen napa mboten Bapak Ibu? Diamalno nggih? Terdaftar di dalam kitab Al-Muqtatofat, dipun tulis wonten ing kitab Tajul Arus, dipun tulis wonten ing kitab Bukhari, wonten ing kitab Muslim. Ngaten. Subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Apal napa mboten? Allahu Akbar. Sing apal ibu-ibu rokok sebungkus. Subhanallahil azim wa biham. Pertama, setunggal, kalimat 4. Adada khalqihi wa ridho nafsihi. Ketiga, wa zinata narsihi wa midada kalimatih. 4 kalimat itu setelah subhanallahil azim wa bihamdihi diucapkan 3 kali, pahalanya melebihi orang yang wiridan dari ba'da subuh sampai jam 10. Kenapa? Karena kalimat itu disandarkan seberat timbangan aras Allah, gede banget. Sakit sama badan Bu. Jadi ditambahi papat cok, badan
Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Niku sampun gede. Tapi nek ditambahi papat menika tambah gede. Satu lagi, adadahol hihi waridonaf hihi wazinata arsihi wa midada kalimat ya niki nggih nggih. Nah, niki dari kalam Allah pindah kepada Lauh Mahfuz kapan tidak ada sejarah, tidak ada tulisan, tidak ada komentar karena zamannya zaman azali. Dunia belum ada, sudah. Itu hukum alam, hukumnya Allah. Kemudian turun yang kedua itu turun sekaligus. Turun sekaligus. Yang kedua Allah menurunkan bahkan bukan hanya Al-Quran tapi semua kitab dan suhuf. Suhuf itu apa? Lembaran-lembaran yang belum dijilid. Yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Sufa Ibrahimah. Wa'id apa? Yes. Suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Sid diturunkan. Suhuf, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Dari mana? Dari Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Lah, dari Lauh Mahfuz dan Baitul Izzah itu turun belik dipindah. Mungkin salinannya di mana? Di Lauh Mahfuz, di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah rumah kebanggaan, rumah Izzah itu kemuliaan. Mulia, tinggi, menang. Itu mana Izzah? Di mana? Di langit dunia yang pertama. Besarnya tidak terukur, terbuat dari mutiara yang putih-putih, emas kretes. Di situ Al-Quran turunkan oleh Allah melalui malaikatnya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kapan turunnya? Turunnya itu disinggung dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Turunnya pada saat Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Di malam yang berkah. Bulannya kapan? Bulannya semuanya di bulan Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim di tanggal 4. Kemudian kitab Injil di tanggal 13, di tanggal 14. Kemudian Al-Quran ada yang mengatakan di tanggal 24, ada yang mengatakan di tanggal 17, dan ada yang mengatakan 18. Nah, itu turunnya benar langsung. Kapan? Saat Lailatul Qadar. Lailatul satu malam. Qadar di mana satu. Qadar di mana qobet atau di mana dik sempit. Kenapa Lailatul Qadar dinamakan sempit? Karena seluruh malaikat dari segala penjuru semuanya turun ke dunia. Ingin bersalaman, ingin bersenggolan dengan siapa? Dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun. Berapa malaikatnya? Miliaran, juta miliar turun ke dunia. Sampai disebutkan tidak ada satu tapak kosong di bumi kecuali di situ ada malaikatnya. Dan barang siapa yang berpapasan bersenggolan dengan malaikat, apalagi bersalaman, layas kobak jawaban, maka orang itu tidak akan pernah celaka selama-lamanya. Siapa yang disenggol oleh malaikat? Orang yang di dalam malam Lailatul Qadar melakukan kebaikan, sholat tarawih, gawa semangka 5 kilo, gawa kacang 5 kilo, gawa budin 5 kilo, gawa 5 kilo, gawa 5 kilo. Pada kesenggolan karo malaikat, dengan kita berharap senggolan karo malaikat di dunia kita selamat, di akhirat kelak kita akan mendapatkan orang yang mendapatkan martabat yang kuat, yang hebat. Allahumma amin ya robbal. Itu Lailatul Qadar, Lailatul Qadr, atau Lailatul Qadar dimakna Lailatul Qadri Manzilah atau kadar, kira-kira. Kenapa kira-kira? Karena kemudian ditulis di dalam Al-Quran
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam jika kita beribadah, maka nilai ibadahnya itu lebih baik daripada 83 tahun, 4 bulan. Kalau di malam Lailatul Qadar jenengan sedekah semangka 5 kilo, maka seolah-olah Anda sedekah setiap malam selama 83 tahun ke 4 bulan sebanyak 5 kilo. 5 kilo ayo 5 kilo semangka kali 83 tahun ke 4 bulan pirang ton, ayo 1.000. Orang paham. Hanya satu malam. Kenapa demikian? Karena Allah mengaspirasi keinginan kita. Kita umurnya pendek-pendek, tidak seperti umat terdahulu. Nabi Adam berapa umurnya? 100, 1000 tahun. Nabi Ibrahim panjang, Nabi Musa panjang, sedangkan kita paling 60, 70. Bagaimana kita bisa menyamai orang-orang yang ribuan tahun, ratusan tahun, sedang kita hanya puluhan tahun? Maka Allah berikan hadiah kepada kita. Wahai umat manusia, umat Muhammad, walaupun umurmu pendek, tetapi satu malam saja engkau berbuat baik, maka umurmu ditambah 83 tahun, 4 bulan, yang isinya adalah sedekah semangka 5 kilo, sedekah semangka 5 kilo, sedekah semangka 5 kilo, sedekah semangka 5 kilo, sedekah semangka 5 kilo. Isinya beribadah sedekah semangka terus. Bosan apa bosan? Ayo. Hebat ibu nggih? Kepengin boten jenengan Lailatul Qadar menangin, kepengin menangin apa boten? Nah, kalau kepengin menangin, maka anggap semua malam di malam Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Anda setiap malam bawa semangka 5 kilo ke masjid. Cocok napa boten? Bapake cocok yo ngecek sok. Setunggalipun prediksi wonten ing kitab I'anatul Thalibin pilih wonten LSI. Naon Kang LSI Kang? Lembaga Survei Indonesia, Lembaga Survei Imam Ghazali, bahwa Lailatul Qadar itu katanya boleh ditebak-tebak. Melalui apa? Melalui awal Ramadan. Komentar Imam Ghazali, mudah-mudahan ini menjadi motivasi, tapi jangan menjadi kelemahan kita, nanti kita kemudian tidak melakukan kebaikan di hari-hari yang tidak diprediksi menjadi Lailatul Qadar. Idza kana awaluhu yaumul ahad wal arba. Jika memang puasa dimulai dari awalnya hari Ahad dan hari Rabu. Mriki Rebo napa Kemis? NU berarti. Nek Muhammadiyah Rebo. Berarti nanti ada dua versi ini, ya. Dua versi apanya? Dua versi tentang hadirnya Lailatul Qadar. Jika memang awal puasa diawali dari hari Ahad dan hari Rabu, maka besar kemudian Lailatul Qadar itu akan jatuh di malam 29. Malam 29, bukan malam 30. Besoknya 29 sekarang. Karena hari itu dimulai dari terbenamnya matahari. Yang kedua, wa idza kana awaluhu yaumul Isnin, apabila awal puasa di hari Senin dan itu bukan, maka Lailatul Qadar diprediksi malam Isda wa Isrin, di malam tanggal 21. Jika awal puasa idza kana awaluhu yaumus Sulasa wal Jum'ah, jika awalnya hari Selasa dan Jumat, maka Lailatul Qadar diprediksi pada tanggal 27. Wa idza kana yaumul Sabti, apabila awal yaum Sabti, wa idza kana nalikane ono po awaluhu yaum Sabti hari Sabtu, maka Lailatul Qadar diprediksi pada tanggal 23. Yang belum hari apa? Kemis. Sampean kemutan karena puasanya jenengan dino kira karena awaluhu yaumal Khamis. Nek puasane dari Imam Ghazali dino Kemis, maka fagia fi lailati khamsin wa isrin, ada kemungkinan besar bahwa Lailatul Qadar itu di tanggal 25. Momentum niki monggo
13 malam ke depan dianggap semuanya sebagai Lailatul Qadar. Bapak Ketua DKM mulai hari besok pasang Baitul Mal sebagai kotak amal, ditulis malam Lailatul Qadar seharga 83 tahun, 4 bulan. Siapa yang sedekah 100.000 maka dikalikan 100.000 dengan 1000 bulan. Bersedekah 100.000 maka seolah-olah dia bersedekah selama 83 tahun, 4 bulan. Sing gede nang kono. Siap Pak Prasad? Oh itu kula ana sing salat tarawih nang kene. Nah niku nggih niki kangge kepentingan kula jenengan sedaya, mugi-mugi kula jenengan sedaya saged meningi Lailatul Qadar. Allahumma amin. Nah yang kedua, Al-Qur'an turun kepada Nabi. Dari siapa? Dari malaikat Jibril. Mengambil dari mana? Dari Baitul Izzah. Diberikan kepada siapa? Kepada Nabi. Dan ayat yang pertama turun dari mulai surat dari surat Al-Alaq, dari mulai 1 ayat sampai ke 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Itu turunnya pada malam Lailatul, yang malam itu diprediksi ada tanggal 17 dan ada tanggal 24. Ngapunten keranten sampun jam langkung 14 menit, kula sakit mawon, kula mboten matur bagaimana hebatnya pengajar dan para pelajar Al-Qur'an sampai disebutkan khairukum, yang terbaik adalah orang yang pernah belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Saya juga tidak mencekik lagi bagaimana kehebatan pahala membaca Al-Qur'an. Perbedaan antara orang yang mahir dan orang yang yatahaqqaq, yang membacanya terasa berat, tapi semuanya dihargai dengan anugerah yang besar. Kula sakit malih ingkang kula aturaken kalih mawon setunggal Bapak Ibu yang sudah punya rumah, kepengen rumahnya berkah, sakinah mawaddah warahmah nggih. Ngendikane Kanjeng Nabi, al-bait alladzi quri'a fihil Qur'an hadaratul malaikah, bahwa rumah, kepengen rumah kula jenengan sedaya berkah, maka tidak boleh lepas daripada Al-Qur'an. Jika memang di rumahmu dibacakan Al-Qur'an, maka malaikat akan hadir di rumah kita, memberikan warna positif, memberikan efek-efek ingkang sae. Kalau malaikat yang datang ke rumah kita, maka rumah terasa indah. Maka rumah itu akan menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Tidak dipandang dari megahnya rumah, tidak dipandang dari besarnya rumah, tapi dipandang seberapa Al-Qur'an itu mewarnai di dalam rumahnya. Kalau rumah kita sudah menjadi rumah surga, maka penghuninya tentu sinau sotesi juga tentang alam dunia, tapi sudah merasakan kenikmatan surga walaupun masih hidup di dalam dunia. Suami laksana seorang raja, istrinya laksana seorang bidadari, bertemu keduanya saling mesra, saling menghangatkan, saling menghasihi, saling mengayomi, saling ngajemi. Karena apa? Di rumahnya itu ada malaikat. Tetapi kalau di rumahnya yang muncul bukan Al-Quran, suara televisi, suara HP, suara drama CEO, Vina, maka yang datang bukan malaikat, tapi yang datang setan. Inilah yang memberikan bentuk kepada wanita sing menenge pol-polan, sikira wel bewel ngejele alaihim waladhdall, bertemu dengan suami dengan wajah yang suram, sepet nyepeti medeni, jengkeli, bapak ora betah nang omah, biunge juga nek bapak nang omah pada ora betah, kumpul ora gelem depan ungkuran. Karena apa? Yang hadir di situ bukan malaikat, tapi yang hadir adalah setan. Jujur, ayo jujur. Yang terdengar di rumah kita, suara yang terdengar sering-sering niku bacaan Al-Qur'an apa suara HP? Berarti nek suara HP tamu malaikat apa setan? Al-mujanasah bil jalasah.
gara-gara duit tamu setan maka suwe-suwe jenengan jadi malah wis jadi setan beneran. Kapan mau membentuk rumah tangga yang barokah kalau memang di dalamnya tidak ada Al-Qur'anul Karim? Bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu. Bihi dengan Al-Qur'an, astafi saya berobat jaluk waras dengan Al-Quran min kulli da'in saking segala penyakit merengut, meritut, berawut, kayak semut, kayak marmut. Masa Quran hilang kabir. Dari penyakit bakhil, dari penyakit sombong dengan Al-Quran terkikis hilang. Karena jilaul qalbi mengkilapkan hati, tombone hati di antara maca Quran, tombo hati iku limo perkarane pun. Ana maca Quran lah yang penting ya. Yang kedua, yang terakhir, ini terakhir penting dalam satu hadis, man istadharul Quran atau man qura'al Quran atau man ta'allama Quran sama wa ahalallahu wa ahala ma ahallahu wa harrama ma haramahu. Sinten tiyang sing kepengin Al-Qur'an itu menjadi viral, menjadi booming. Al-Qur'an supaya bisa nang masyarakat kabeh didengar, dipahami, diamalkan, disuarakan. Ini Bu, maka adkhalahullahul jannah, jaminannya Allah menjamin dia akan memasukkan dengan Al-Quran. Yang paling penting wasafa'ahu, dan Allah memberikan kuota syafaat kepada orang yang mau memviralkan Al-Quran, orang yang mau gedekan Al-Quran, memberikan syafaat kepada ahli baitnya 10 kakak, 10 keluarga yang kuluhum wajabat lahum nar, wajabat alaihimun nar. 10 wong sing kudune mlebu neraka niki bisa ditulung karo wong sing seneng Al-Qur'an niki menjadi Al-Qur'an yang bisa dibaca sing gelem gede-gede akan Al-Qur'an. Di sini ada TPQ, di sini ada jiniyah, itu namanya istadharul Qur'an. Mohon maaf nalikane anak jenengan badhe mlebu teng kedokteran, Kamriko dipun tanpa tapi dengan kalimatnya ada tanda tanya petik, Pak. Anak jenengan keterima ketampak, tapi syaratnya kudu nganggo 50 juta. Dibayar napa mboten? Dibayar, mau kepengen dadi dokter, bahkan masuk ke SMA favorit. Pak, anak jenengan bisa mlebu, tapi syaratnya 5 juta. Dibayar. Tapi sekarang dunia, ayo pada lebu ini, ayo pada lebu dia daftar. Pak Kiai Sobar selaku kepala, yuk anak kita bisa lebu dunia, ning bayar 1 juta, bayar apa ora? Kudu bayar 500.000, bayar apa ora? 100.000 bayar apa ora? Loh, nek jenengan ora gelem bayar, jenengan ora kepengin memviralkan, menjelaskan, kepengin dukung tentang Al-Qur'anul. Monggo Bu, nalika kita semangat dengan pendidikan lain, maka harus semangat untuk pendidikan anaknya jenengan pinter. Madrasah yang kau dukung ternyata juga melahirkan anak-anak yang Qur'ani, dudu niku tok sing mlebu swarga. Tapi jenengan karena ikut berpartisipasi bangun bangunane semen brak bruk, beli tanahnya ora hitung, kemudian diurusi gurune, nang kene guru dinae gratis apa bayaran? Gratis member, guru pada gering-gering kayak gue. Pak Hasim, ya Allah aku dari balung karo kulit. Pak Sobar balung karo kulit, pakai ngasih balung karo Pak Badrunya gering-gering kok ora tau diurusi ekonomi. Ayo diurusi bareng-bareng. Nek kepengin kula jenengan sedaya benjang dilebokna kuwat, dilebokna swarga, bisa nulungi keluarga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu tabaraka taala ala rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafini amahu wa yukafi umatita ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik
Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabb, Ramadan ini adalah bulan ampunanmu, bulan maghfirahmu, maka ampunilah dosa-dosa kami, dosa lalu yang kelabu, dosa silam yang kelam, dosa yang kami lakukan sendirian, dosa yang telah kami lakukan berduaan, dosa yang sudah kadung viral di hadapan manusia. Jika memang Engkau tidak mengampuni, maka pasti kami menjadi orang yang hina, yang dina, yang asor di dunia dan kelak di akhirat nanti. Ya Rabb, ampunilah dosa durhaka kepada orang tua kami, dosa membentak kepada orang tua kami, dosa melirik kepada orang tua kami, dosa benci terhadap orang tua kami. Jika Engkau tidak mengampuni, pasti maka kami menjadi anak yang durhaka. Dan tentunya anak yang durhaka telah nanti akan menjadikan bahan-bahan untuk dibakar dalam neraka. Ya Rahman, Ya Rahim, firli walidina warhamkum kama rabbawna shighara. Ampunilah dosa orang tua kami yang darah dagingnya menempel di pundak kami. Jika orang tua kami masih hidup, berikanlah untuk bisa tersenyum di pagi hari, melihat mentari terbit kembali. Jika orang tua kami telah meninggal dunia dan sampai hari ini masih dalam siksaanmu, ya Rabb, kami ridho amal ibadah yang kami lakukan sebagai tebusan dari dosa-dosa orang tua kami. Angkat ya Rabb dari siksaannya, angkat ya Rabb dari siksaannya, angkat ya Rabb dari siksanya. Kami belum pantas disebut sebagai anak yang soleh dan solihah. Jika orang tua kami masih dalam siksaanmu, kemudian kami berbahagia, lupa terhadap orang tua kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, kami rindu dengan putra-putri yang solih dan solihah. Zaman sekarang sangat sulit untuk membentuk sebuah karakter yang baik, apalagi yang solih dan solihah. Berikanlah kami kemudahan agar anak-anak kami menjadi anak yang penurut, anak-anak kami menjadi anak yang bisa menjadi teman tak kala kami sehat, menjadi pendamping tak kala kami berbaring, bisa menggulkan husnul khotimah, mengajari kami la ilaha illallah tak kala kami sakaratul maut. Ya Rabb, kami rindu sakaratul maut dengan husnul khotimah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami sertifikat tak kala kami menghembuskan nyawa terakhirnya dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rahman, Ya Rahim, ighfir lana dzunubana. Ya Rahman, Ya Rahim, ighfir walidina. Ya Rahman, Ya Rahim, ighfir auladina. Ampunilah dosa-dosa anak-anak kami, orang tua kami dan kalian mereka. Semoga mereka bisa kembali lagi kepada jalan-Mu. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ghufranaka wa jannataka wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nari mujir. Allahumma ajirna minan nari mujir. Allahumma ajirna minan nari mujir bi rahmatika wa bi fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.